Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya Era Fandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Dalam dunia produksi film, teori ini penting, tapi praktik di lapangan jauh lebih menantang. Bagaimana kalau syuting dengan anggaran minim? Bagaimana mengatur jadwal agar syuting berjalan lancar? Dan apa sih perbedaan antara produksi iklan, film, dan dokumenter? Di episode ini kita akan membahas syuting guerrilla style, manajemen waktu di lokasi syuting, dan perbedaan produksi iklan, film, dan film dokumenter. Buat kalian yang ingin siap menghadapi dunia produksi nyata, episode ini wajib kalian simak. Kita mulai dengan syuting guerrilla style, teknik yang sering digunakan dalam produksi film indie. Guerrilla filmmaking adalah teknik syuting dengan sumber daya terbatas, tanpa izin lokasi yang mahal, dan dengan kru yang minimalis. Guerrilla style sering digunakan dalam film indie yang memiliki anggaran rendah, tetapi ingin tetap menghasilkan visual yang berkualitas. Apa keuntungan guerrilla style? Yang pertama adalah hemat biaya. Tidak perlu menyewa lokasi mahal atau perizinan yang rumit dan birokrasi yang panjang. Kemudian lebih cepat dan efisien. Kita bisa bergerak secara fleksibel untuk menghindari kerumitan-kerumitan perizinan yang memusingkan. Kemudian menangkap keaslian lokasi, memberikan nuansa realisme yang lebih kuat dalam film. Ada juga tantangan dan solusi dalam syuting guerrilla ini. Tantangannya adalah risiko dibubarkan karena tidak memiliki izin. Nah, solusinya gunakan kamera kecil dan kru minimal agar tidak menarik perhatian. Tantangannya, kita tidak bisa bawa banyak peralatan. Solusinya, manfaatkan cahaya alami dan gunakan kamera handheld untuk fleksibilitas. Jika ingin mencoba syuting guerrilla style, pastikan tetap menghormati lingkungan sekitar dan jangan mengganggu ketertiban umum. Berikutnya kita bahas tentang manajemen waktu di lokasi syuting. Karena tanpa perencanaan yang baik, produksi bisa kacau. Kenapa manajemen waktu itu penting? Waktu di lokasi syuting sangat terbatas dan mahal. Kru dan aktor harus bekerja dalam durasi tertentu agar tidak melewati anggaran produksi. Cara mengatur jadwal syuting yang efektif. Yang pertama, gunakan call sheet. Pastikan semua kru dan aktor tahu jadwal mereka. Buat call sheet jauh sebelum syuting. Jangan memberikan call sheet H-1 syuting atau memberikan call sheet pada saat syuting. Kemudian perhitungkan waktu persiapan setiap adegan. Jangan hanya menghitung waktu pengambilan gambar, tapi juga waktu persiapan lighting dan kamera. Siapkan kontingensi waktu. Dan lupa untuk memasukkan waktu kadang kita lupa untuk memberikan waktu untuk persiapan. Bagaimana kita menghadapi kendala di lokasi syuting? Misalkan cuaca tidak menentu. Selalu siapkan jadwal cadangan yang tadi saya bilang, kontingensi. Apalagi syutingnya dilakukan di outdoor. Kemudian pertimbangkan juga masalah teknis. Pastikan ada kru yang bertanggung jawab atas peralatan. Technical director di sini yang bekerja agar tidak ada kendala besar saat syuting. Terus pertimbangkan juga aktor atau kru yang sering terlambat ya. Kru call jam 7, berangkat dari rumah jam 7. Ya, on cam akan jam berapa gitu kan. Siapkan adegan alternatif yang bisa direkam terlebih dahulu. Jadi semakin baik perencanaan jadwal, semakin lancar proses syuting. Jangan malas bikin call sheet. Sekali lagi, call sheet dibuat jauh sebelum produksi syuting, setelah mendapatkan persetujuan dari lokasi dan talent. Setiap jenis produksi memiliki workflow yang berbeda. Kita bahas perbedaan produksi antara iklan, film, dan dokumenter. Yang pertama kita bahas tentang produksi iklan atau commercial video. Tujuan produksi iklan adalah menyampaikan pesan promosi secara cepat dan menarik. Durasinya biasanya 15-60 detik, bisa lebih untuk iklan digital. Gaya editingnya biasanya cepat, dinamis, dan langsung ke inti pesan. Kemudian untuk produksi film atau baik itu fitur film ataupun short film, tujuan utamanya adalah menyampaikan cerita dengan karakter dan konflik yang kuat. Bisa berkisar dari 5 menit untuk film pendek hingga 2-3 jam untuk film panjang. Gaya editing bergantung pada genre, bisa lambat untuk drama atau cepat untuk aksi. Selanjutnya adalah produksi dokumenter. Tujuan utama pembuatan film dokumenter adalah menyampaikan fakta atau kisah nyata dengan pendekatan informatif dan investigatif. Durasinya bisa berkisar antara 10 menit untuk mini dokumenter hingga lebih dari 90 menit untuk fitur length. Gaya editingnya bergantung pada tema, bisa menggunakan footage arsip, wawancara, atau rekaman real time. Perbedaan utama dalam workflow-nya, untuk iklan ini cepat, terencana, dengan storyboard yang jelas, sering dilakukan dalam studio
studio atau lokasi yang dikontrol. Kemudian untuk film, ini lebih terstruktur dengan tahapan produksi yang panjang, melibatkan banyak elemen kreatif di sini. Kemudian untuk film dokumenter, ini bisa lebih fleksibel, sering beradaptasi dengan kejadian nyata dan membutuhkan riset yang mendalam. Pahami workflow produksi yang sesuai dengan jenis proyek yang kamu kerjakan agar lebih efektif dan efisien dan juga profesional. Produksi film bukan hanya sekedar soal kreativitas, tapi juga soal perencanaan dan efisiensi. Kuasai teknik-teknik ini dan jadilah filmmaker yang lebih profesional. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang produksi dan praktik di lapangan. Semoga episode ini membantu kalian dalam memahami dunia produksi film dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe RFA Corner di Lensa Kreatif. Share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke DM di bawah ini. Dan teruslah berkarya. Salam Lensa Kreatif.